Halo teman-teman, sahabat UT, selamat bertemu kembali dengan saya, masih bersama Mas Ri Tepen. Nah teman-teman, saat ini teman-teman ngapain? Nah tentunya teman-teman sekarang adalah menunggu waktunya pelaksanaan tutorial online itu kapan. Nah tuton dilaksanakan masih pada tanggal 18 Oktober 2021. Nah teman-teman, eh, gimana, sudah mengetahui caranya gimana sih mengakses Tuton dan isinya seperti apa? Jika teman-teman sudah mengikuti OSMB ataupun PKBJJ, teman-teman seharusnya sudah sedikit memahami bagaimana sih caranya nanti mengakses tutorial online itu seperti apa. Karena channel Mas Ritapan ini sedikit juga membahas tentang sistem perguruan DUT, maka saya juga akan sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman. Berbagi informasi saja yang sudah saya alami, bagaimana sih caranya mengakses Tuton, apa sih yang harus dipahami, menu-menu yang ada di tutorial online itu seperti apa sih yang harus dipahami dan dimengerti. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Nah teman-teman, ini ketika teman-teman sudah login di e-learning.ut.ac.id, di mana itu merupakan tutorial online yang nanti teman-teman akan lalui selama sekitar 2 bulan. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi di sini ada aktivasi, ini teman-teman sudah lakukan. Reset password, misalnya teman-teman mau mengganti password, juga teman-teman silahkan digunakan menu ini. Kemudian ini ada nama mahasiswa, sesuaikan halaman, ini hanya untuk mengubah tampilan halaman ya teman-teman. Coba kita lakukan. Nah, tampilannya seperti ini, hanya untuk merubah menu-menunya atau letak-letaknya menu di mana, seperti itu. Kita hentikan saja, kita ngikutin apa yang sudah menjadi halaman aslinya Tuton. Beranda situs ini adalah tampilan ini teman-teman, tampilan beranda tutorial online. Kemudian jika teman-teman scroll ke bawah, teman-teman di sini adalah form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, tentunya teman-teman ini juga sudah dilakukan teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat jadwal Tuton untuk jenjang S1 di sini. Nah, di sini sesi 1, ini sesi 1 dan diskusi 1 itu dimulai tanggal 18 Oktober. Seperti itu. Kemudian teman-teman ketika scroll ke bawah lagi, nah teman-teman di sini akan menemukan sebuah menu. Di sini ada kursus yang baru diakses. Menu masih kosong karena memang biasanya menu-menu di sini akan terisi ketika 1 hari atau 2 hari tutorial online itu dimulai. Jadi ini nanti akan terisi di sini. Yang dimaksud menu ini adalah kursus-kursus yang baru diakses, ini adalah ketika teman-teman sudah mengakses suatu mata kuliah nanti akan tampil di sini teman-teman. Jadi kursus yang baru diakses. Kemudian menu gambaran kursus. Nah, yang sedang berlangsung ini nanti di sini akan tampil semua mata kuliah teman-teman yang diambil pada semester ini. Jadi, jika teman-teman mengambil mata kuliahnya sebanyak 5, nanti di sini akan tampil menu nama mata kuliah yang teman-teman ambil. Mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan seterusnya. Di sini ini hanya nama kursus, teman-teman bisa nanti dirubah saja bentuknya menggunakan ini. Kalau bentuknya kartu, ini nanti bentuknya kotak-kotak seperti itu ya. Jadi satu mata kuliah itu ada tombol warna kotak besar seperti itu. Nanti akan saya kasih contohnya. Kemudian jika daftar itu nanti akan berbaris mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, mata kuliah D akan berbaris berderet ke bawah. Ini hanya tampilan saja teman-teman. Teman-teman nanti bisa rubah sendiri yang sekiranya teman-teman mudah untuk dipahami, yang mana terserah, itu bebas. Yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman sudah login di akun sia.ut.ac.id ini, apa sih yang harus dilakukan? Teman-teman tentunya yang dilakukan adalah melakukan suatu proses pembelajaran di setiap mata kuliahnya. Nah, tampilannya gambaran mata kuliah seperti apa? Sebenarnya di sini sudah teman-teman sudah tinggal download ya, tinggal download sebenarnya. Di sini ada panduan. Nah, di sini ada panduan teman-teman untuk kiat sukses mengikuti tutorial online, ini sudah di sini sudah tersedia, teman-teman baca saja. Kemudian panduan tutan untuk tutor ini teman-teman tidak usah ya, karena di sini adalah panduan untuk tutor kita atau dosen kita. Kemudian panduan tutorial online untuk mahasiswa edit. Nah, ini teman-teman nanti dibuka saja. Nah, kemudian download, kemudian dipelajari. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah sedikit membahas tentang panduan tutorial yang sudah di-download tadi. Contohnya, misalnya saya sudah mendownload.
Oke teman-teman, ini adalah panduan tutorial online yang teman-teman mungkin sudah di-download melalui halaman elearning.ut.ac.id. Saya sedikit ingin menjelaskan ya. Sebenarnya di sini juga sudah jelas kalau teman-teman bisa membaca. Cuma karena memang mahasiswa UT yang maba itu mungkin belum pernah ngalami, jadi kalau hanya membaca memang sedikit kesulitan teman-teman. Jadi harus praktek langsung. Dan jadi teman-teman yang kemarin mengikuti PKBCC seharusnya sudah memahami tentang hal ini. Teman-teman ketika sudah mengeklik satu mata kuliah, misalnya mata kuliah di sini, mata kuliah yang dicontohkan mungkin ekonomi ya. Intinya ketika teman-teman melakukan klik di dalam satu mata kuliah, teman-teman nanti akan menjumpai ini teman-teman yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Di sini akan tertera beberapa mata kuliah teman-teman ambil. Kebetulan di sini contohnya hanya dua, yaitu perekonomian Indonesia dan statistik ekonomi. Ini yang teman-teman nanti akan temukan di dashboard teman-teman. Kemudian tombol navigasi di sini, tombol navigasi ini sebenarnya hanya ringkasan dari apa yang sudah tampil di sini. Beranda situs, halaman situs, mata kuliah yang saya ikuti. Nanti di sini ada berderet ke bawah sesuai dengan mata kuliah teman-teman. Jadi ini hanya tombol navigasi saja untuk mempercepat teman-teman agar tidak mengklik tombol back atau apa. Nah, di sini nanti teman-teman lanjutkan untuk akses menu-menu yang lain di sini. Ketika teman-teman sudah melakukan klik di dalam mata kuliah, teman-teman nanti akan menemukan yang pertama memang sapaan dari tutor kita, mungkin perkenalan atau mungkin sapaan tentang materi kuliahnya itu yang akan dipelajari ini. Tapi bentuk teks ya, tulisan bukan. Tapi ada mungkin selain bentuk teks memang biasanya dosen juga ada yang memberikan sebuah video perkenalan dari dosen kita. Kemudian ketika teman-teman sudah melakukan klik tadi ya, klik mata kuliah, teman-teman akan menemukan yang tombol menu yang namanya forum diskusi. Di sini sudah dijelaskan forum diskusi itu untuk kita berkomentar ketika diberikan sebuah pertanyaan oleh tutor kita. Nah, itu mendapatkan nilai teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar diskusi, jangan ngawur, jangan asal, karena itu nanti akan mendapatkan nilai. Setelah itu teman-teman akan menemukan tombol inisiasi 1. Nah, di sini inisiasi 1 ini adalah materi yang teman-teman nanti akan pelajari itu adalah seperti apa. Misalnya teman-teman, jadi ini seperti tujuan pembelajaran yang akan dilalui pada mata kuliah tersebut itu apa. Nanti di sini akan dijelaskan bisa Microsoft Word atau mungkin bisa PowerPoint atau apa. Nanti tergantung dosennya memberikannya filenya bentuk apa. Kemudian nanti teman-teman akan menemukan juga tombol menu tugas 1. Nah, tugas 1 ini biasanya minggu ketiga, minggu kelima, dan ke-7. Maka di sini terdapat 3 buah tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini tiga buah tugas itu adanya di minggu ketiga, kelima, dan ke-7. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga akan menemukan nanti tombol kehadiran. Nah, kehadiran pada setiap sesi, itu berarti sesi 1, 2, 3, sampai 8, setiap sesi terdapat form kesediaan yang harus diisi oleh para mahasiswa. Kehadiran ini wajib dilakukan di setiap mata kuliah dan per minggu teman-teman. Jika teman-teman mata kuliahnya dalam semester ini berjumlah 5, berarti teman-teman juga setiap minggunya teman-teman harus melakukan absensi di setiap mata kuliahnya itu. Jadi teman-teman harus absensi 5 kali. Mengapa harus absensi, Kak? Teman-teman perlu diketahui juga absensi atau kehadiran itu mendapatkan sumbangan nilai teman-teman, walaupun hanya sekitar 20% kalau nggak salah, 20% ke nilai tutan ya. Nah, teman-teman absensi ini teman-teman nanti tombolnya seperti ini. Ya, teman-teman klik saja di hadir, kemudian submit. Nah, teman-teman akan mendapatkan nilai 100. Nah, inilah gambaran teman-teman yang tadi sempat saya bahas di awal tadi ya, inisiasi. Inisiasi ini berisikan tentang satu, nanti teman-teman akan diberikan materi. Nah, kemudian di sini nanti akan ada tombol, bukan tombol tapi kotak begini. Nanti ketika teman-teman sudah mendownload, nanti jika teman-teman ini dicentang, biar nanti presentasinya setiap mata kuliah itu ada progresnya. Jadi progres itu sebenarnya seperti indikasi progres teman-teman untuk mengakses tutan itu sampai mana. Itu seperti itu. Kemudian materi pendukung basis data, konsep basis data, dan nah ini teman-teman nanti
Ini teman-teman tergantung dosen juga. Ini biasanya bisa Word, bisa link sumber belajar. Seperti itu nanti tergantung dosennya. Setiap dosen tentunya mempunyai bentuk materi yang disampaikan kepada mahasiswa itu berbeda-beda. Tergantung nanti dosennya menyampaikan seperti apa. Perlu diketahui bahwa materi inisiasi ini yang diberikan oleh tutor tadi, saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa dosen itu tidak tentu memberikan sebuah materi berbentuknya PPT, teman-teman. Biasanya bisa PDF atau mungkin Microsoft Word atau mungkin sebuah link. Nah, teman-teman manfaatkan saja apa yang disampaikan oleh dosen kita untuk dipelajari. Materi-materinya tentunya juga sangat relevan dan sumbernya juga sangat-sangat relevan, teman-teman. Ada yang tanya di kolom komentar saya juga tentang diskusi. Kak, soalnya diskusi di Tuton itu seperti apa sih? Nah, ini sudah ada contohnya, teman-teman. Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Nah, contohnya pertanyaannya hanya singkat, tapi teman-teman bisa menjawab juga singkat juga boleh, panjang juga boleh, itu bebas. Yang terpenting saran saya adalah kita jangan lepas atau mungkin batas-batas koridor dari buku modul, buku PMP. Teman-teman harus tetap mengacu entah panjang atau pendek, teman-teman saya sarankan untuk tetap mengacu kepada sumber utama belajar kita yang teman-teman sudah beli, yaitu buku modul. Untuk mengakses diskusi ini, nanti teman-teman ketika sudah melakukan jawaban atau berkomentar, teman-teman langsung klik submit ya, teman submit agar nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai. Nah, kemungkinan besar teman-teman nanti juga teman-teman kita, teman-teman mahasiswa dalam satu kelas itu juga kemungkinan besar juga menanggapi apa yang sudah kita komenkan atau mungkin kita jawab jawaban kita di kolom komentar tadi. Teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain itu bisa melakukan komentar juga di jawaban kita. Jadi kita harus siap-siap menjawab apabila mahasiswa yang lain juga memberikan mungkin seperti sanggahan atau dukungan. Itu teman-teman juga harus menanggapi. Itulah yang namanya proses pembelajaran dengan diskusi. Nanti juga ada tugas. Tugas itu 1, 2, 3 sudah saya baca di awal tadi. Nanti ada kolomnya tersendiri. Untuk caranya mengirim tugas, sepertinya saya sudah membuat videonya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti di situ coba lihat di situ cara mengirim tugas dan cara memperbaiki tugas jika terjadi kesalahan file atau mungkin kesalahan tulisan dan sebagainya. Jadi gambarannya ini, teman-teman, tuton itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Itu yang pertama, teman-teman harus melakukan absensi di setiap mata kuliah. Kemudian teman-teman harus melakukan diskusi pertanyaan yang diajukan oleh tutor kita dan tentunya itu juga di semua mata kuliah. Kemudian teman-teman juga nanti akan menjawab sebuah tugas yang tentunya itu juga di setiap mata kuliah juga. Yang berbeda adalah jika diskusi ini berlaku di setiap minggu, minggu pertama sampai ke-8, dan durasinya per sesi itu 1 minggu, teman-teman, dari Senin sampai Minggu. Jika tugas itu adanya hanya di minggu ketiga, kelima, dan ketujuh. Durasinya berapa? Durasinya biasanya adalah 2 minggu atau 14 hari. Dan tentunya berbeda, teman-teman, kalau diskusi hanya satu minggu. Ketika tugas itu durasinya adalah 14 hari. Jadi teman-teman masih bisa rileks. Kenapa demikian, Kak? Karena kalau diskusi itu jawabannya bisa mungkin hanya sedikit, teman-teman. Misalnya 200 kata atau 300 kata, itu seperti itu. Tapi kalau tugas itu biasanya berbentuk project. Misalnya membuat misalnya ekonomi, teman-teman disuruh membuat makalah atau mungkin eh, merangkum atau mungkin mencari sebuah ringkasan materi dan sebagainya untuk dirangkum, dan itu kan memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi tergantung nanti tugasnya yang diberikan oleh dosen itu seperti apa. Sedikit cerita ya, teman-teman, ini cerita tentang tutorial online itu seperti ini. Teman-teman jangan takut, Kak, nanti tutorial online gimana sih, diskusi gimana. Teman-teman nanti lakukan step by step saja. Jika teman-teman nanti kesulitan untuk mengikuti tutorial, teman-teman bisa cek saja di YouTube tuh banyak caranya menjawab, cara mengakses tutorial online itu juga banyak yang sudah membuat ini. Jadi kita berbagi saja. Ini mungkin teman-teman mahasiswa baru juga mungkin merasa membutuhkan video-video yang seperti yang sudah saya buat ini. Jadi konteks saya hanya membantu teman-teman ya, teman-teman untuk memperlancar perkuliahan di UT itu seperti apa.
Baik teman-teman, saya kira itu sedikit gambaran tentang tutorial online. Sebenarnya tutorial online ini saya sudah membahas mungkin ini yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Nanti apakah video saya selanjutnya juga masih membahas tuton? Ya, pokoknya sampai nanti tanggal 18 saya akan selalu membahas tentang tutorial online. Kalau hari ini saya hanya bukan merangkum, saya hanya memberikan gambaran secara umum ya, seperti apa sih menu-menunya di tutorial online itu seperti apa. Nanti nextnya video saya buat per menu apa yang harus dilakukan. Misalnya di situ ada tombol nilai-nilai, pesan, menu lain-lainnya nanti akan banyak di dashboard ini teman-teman. Teman-teman jika teman-teman suka dengan video saya, teman-teman komen jika ingin bertanya, like, share juga boleh dan tentunya jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atas penyampaian saya dalam video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.